Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari pada kesempatan sore hari ini sebelum kita mengawali ibadah raya kita akan berdoa. Tuhan, mari berkatilah ibadah raya pada sore hari ini, supaya dalam ibadah raya ini Engkau hadir dan memberkati kami dan menolong kami. Meskipun kami terpisah oleh jarak, namun kami dengan iman percaya bahwa kami satu roh dan kami hidup bersama-sama dalam peribadatan ini untuk memberikan pujian dan penyembahan kepadamu. Maka dari itu berkati ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam pujian dan penyembahan. Bapa, biar kiranya Tuhan selalu menolong kita, karena Dia adalah Bapa yang baik. Haleluya. Kita berikan syukur kita kepada Tuhan. Wataria kami tak bisa kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak
siap untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Kiranya sorak-sorai kami berkenan di hati-Mu. Haleluya. Ada berkesudahan kasih setia Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari kita bersama-sama bertepuk tangan memuji Tuhan, sebab Dia Allah yang tidak pernah berkesudahan atas kehidupan kita. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, kalau baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, ya untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, ya sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari bersama-sama katakan, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Bersama-sama angkat tanganmu, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Haleluya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik buat kita semua. Maka dari itu mari kita akan selalu mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita, karena Dia adalah Allah yang baik, yang tidak pernah memberikan yang tidak baik dalam kehidupan kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, biar kiranya firman Tuhan itu merupakan janjinya Tuhan yang seperti fajar, yang akan merekah, memberikan kekuatan kepada kita, menghangatkan jiwa kita, roh kita, sehingga kita semakin kuat dalam mengiring Tuhan. Haleluya. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti air yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu, katakan, janji-Mu seperti fajar pagi hari,
pagi hari, oh, yang tiada pernah terlambat bersinar, namun seperti sungai yang mengalir, oh, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, oh, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, oh, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, oh. Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati firman-Mu, biar kiranya firman-Mu menjadi kekuatan, pelita, suluh bagi kehidupan kami, sehingga kami dapat lebih bertumbuh di dalam Engkau, dalam mengiring Engkau. Berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Muda Musi Teja yang akan menyampaikan firman-Mu. Biar kiranya firman yang dibentangkan akan menguatkan iman kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom Jemaat GBIS Santosa Seladon Karangpandan. Apa kabar? Saya percaya bahwa saudara semua dalam berkat-berkat Tuhan dan dalam perlindungan Tuhan. Dan di sore hari yang indah ini, perkenalkan saya Pendeta Musi Teja dari Solo yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, izinkan saya untuk saya bawa Bapak Ibu Saudara di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur jika pada sore hari ini kami dapat beribadah. Biarlah ibadah ini menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Saat ini buka hati kami, buka telinga kami, berikan kami hati hamba telinga sebagai murid, untuk kami mengerti kebenaran firman Tuhan. Terlebih urapi hamba-Mu ini Tuhan dengan urapan yang ilahi, sehingga setiap pemberitaan firman Tuhan adalah isi hati-Mu saja. Kami terima berkat firman Tuhan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara kasih dalam Tuhan, di bulan Mei ini Gereja GBIS Santosa mengambil tema yaitu Kuduskan Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan. Ketika saya menyimak kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala Saudara, yaitu Bapak Pendeta David Eko Setiawan, saya diberkati oleh kebenaran firman Tuhan ini bahwa bagi orang percaya harus menjadikan Kristus itu menjadi Tuhan dengan cara menguduskan Kristus dan mengutamakan Kristus dalam hidup setiap orang percaya. Dan diperdalam lagi di Jumat yang selanjutnya oleh Bapak Evangelis Joko Marianto bahwa mengutamakan Kristus itu adalah prioritas bagi orang percaya atau tanggung jawab bagi orang percaya. Dan di sore hari ini saya mengambil tema yaitu menjadikan Tuhan Yesus menjadi Tuan dalam hidupmu. Sekali lagi bersama saya katakan, menjadikan Tuhan Yesus menjadi Tuan dalam hidupmu. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, yang menjadi Tuhan dalam hidup kita adalah Kristus. Sehingga yang berotoritas dalam hidup kita adalah Kristus. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, setiap jemaat GBIS Santosa yang saat ini menyimak, saya yakin dan percaya ketika saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bahwa kehidupan kita berubah. Yang dulunya kita mau semaunya gua atau semau gue, mau gua, sekarang berotoritas adalah Tuhan. Sehingga
setiap langkah hidup kita sesuai dan sejalan dengan maunya Tuhan. Dan di sore hari ini kita akan belajar lebih dalam lagi bagaimana menjadikan Tuhan Yesus menjadi Tuhan dalam hidup kita. Kita akan belajar dari seorang rasul besar yang sangat terkenal sampai dengan saat ini pun banyak moto hidupnya yang menjadi teladan bagi orang percaya. Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-20 sampai dengan 21. Saya bacakan untuk saudara. Saudara bisa membaca kebenaran firman Tuhan di rumah masing-masing. Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-20 sampai dengan 21. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dipermuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, surat Filipi ini ditulis oleh Paulus dalam penjara dan kemungkinan besar ini ada di sebuah kota yaitu di Romawi. Di surat Paulus ini adalah surat pribadi dan Paulus memberikan kabar bahwa dalam keadaannya untuk meyakinkan jemaat di Filipi tentang keberhasilan maksud Allah dalam hukuman penjara, untuk mendorong mereka untuk terus maju dan mengenal Tuhan. Dalam kondisi dia di dalam penjara, dia tetap mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Dia tidak khawatir meskipun keputusan dari sidang dia harus dihukum mati atau dibebaskan. Karena dikatakan di sini bahwa sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang. Ini yang penting saudara, Kristus dengan nyata dimuliakan. Dia tahu bahwa setiap pekerjaan pelayanannya untuk memuliakan Tuhan. Dan dalam kehidupan Paulus dalam penjara, dia tetap menjadi berkat loh Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Yang pertama adalah kehidupan Paulus berpusat kepada Kristus. Kristus nyata dan dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun matiku. Dengan kepastian bahwa ketika dia hidup, dia tahu bahwa hidupnya mempermuliakan Tuhan. Tetapi bagaimana ketika dia mati, mati pun mempermuliakan Tuhan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, hal ini penting bahwa kehidupan Paulus ini menjadi teladan hidup kita, bahwa ketika kita menghadapi segala sesuatu, ketika Yesus ada dalam hidup kita, ketika kita mengundang Yesus masuk dalam hidup kita, hidup kita berpusat kepada Kristus. Dan kehidupan ini berdasarkan karakter Kristus. Paulus memiliki karakter Kristus. Kalau Bapak Ibu Saudara belajar tentang seorang Paulus yang dahulunya bernama Saulus, kehidupannya berubah 180 derajat. Kenapa? Dia yang bernama Saulus dahulu, dikatakan bahwa dia adalah seorang yang suka mencari kesalahan orang Kristen. Dia mengejar-ngejar, memenjarakan, bahkan membunuh orang Kristen. Tetapi ketika dia bertemu dengan Yesus, ketika di hidupnya diubahkan, apa yang terjadi? Dikatakan bahwa karakternya berubah. Hidupnya hanya mempermuliakan nama Tuhan. Nah, ini penting Bapak Ibu Saudara. Bagi setiap jemaat GBS Santosa,
bagaimana menjadikan Tuhan Yesus menjadi Tuhan dalam hidupmu penting. Bahwa karakter Kristus itu harus ada bagi setiap orang percaya, khususnya bagi setiap jemaat GBS Santosa Karangpandan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, salah satu ilustrasi yang memberkati saya yaitu tentang kisah Yusuf. Bagaimana Bapak Ibu Saudara kehidupan Yusuf dari muda, anak muda yang pada saat itu dibenci oleh saudaranya, kemudian dia dibuang, kemudian dibawa kepada Mesir, jadi budak. Ketika jadi budak, ada seorang istri yang bernama istri Potifar yang menggoda dia untuk bersama-sama melakukan dosa. Tetapi seorang Yusuf memiliki karakter yang baik. Dia tahu bahwa hal itu tidak baik, bahwa hal itu berdosa, sehingga dia melarikan diri. Ketika dia melarikan diri pun, dia difitnah oleh istri Potifar. Akhirnya dia masuk penjara. Di dalam penjara melalui proses. Dan Tuhan melihat karakter Yusuf tidak berubah, baik adanya. Sehingga dia diangkat menjadi orang kedua di tanah Mesir. Padahal dia orang Ibrani loh. Mengapa? Dari karakter, dari kehidupannya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, aplikasinya pada sore hari ini tentang karakter kehidupan kita berpusat pada Kristus. Menjadikan Kristus itu dalam hidupmu. Biarlah karakter Kristus itu ada dalam hatimu. Sehingga setiap laku kita untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Baik. Poin yang kedua yaitu seorang Rasul Paulus memiliki pandangan yang benar. Ayat yang ke-21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita belajar tentang kosakata atau kata sambung, karena itu menyiratkan bahwa ayat ini merupakan penjelasan terhadap sikap Paulus di ayat yang ke-20. Bahwa di ayat 20 saya tadi sudah sampaikan bahwa biarlah Kristus itu nyata, dimuliakan dalam tubuhku, baik hidupku maupun matiku. Karena dia tahu bahwa dikatakan selanjutnya, karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, dia meyakini bahwa apapun hasil yang keputusan dari persidangan tersebut, hasilnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga dia tahu bahwa, oh Tuhan, hatiku untuk Kristus, hidupku untuk Kristus, mati pun untuk keuntungan. Itulah keuntungan bagiku. Kehidupan Paulus ketika dia bertobat, dia berbuah lebat. Banyak jemaat dibentuk, banyak jemaat dilahirkan. Karena fokusnya kepada Tuhan. Karena fokusnya kepada Kristus. Mengapa hal ini terjadi? Padahal dia di ujung tombak loh Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat secara detail pada sore hari ini, dia punya cara pandang yang benar. Dia memiliki perspektif yang benar tentang kehidupannya. Karena dia tahu ketika aku hidup di dunia ini, aku harus jadi berkat. Aku harus berbuah. Dan buahnya itu Kristus. Dan ketika aku mati pun, mati adalah keuntungan. Kenapa? Karena dia percaya, dia yakin bahwa dia akan menerima mahkota kehidupan. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, cara pandang ini harus kita miliki bagi orang-orang percaya, khususnya jemaat GBS
Santosa. Ketika kita memiliki pandangan yang benar, pandangan sesuai pandangan Allah, maka pandangan duniawi kita akan berubah. Bahwa apapun yang dikerjakan Tuhan dalam hidup kita adalah baik adanya. Ketika kita memiliki perspektif itu, bahwa apapun yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita adalah baik, maka kita menjadikan Tuhan menjadi Tuhan dalam hidup kita. Satu ilustrasi Bapak Ibu Saudara, ada seorang gadis mengalami, bukan gadis ya, anak kecil, anak umur 3 tahun. Dia mengalami kecelakaan kecelakaan mobil, sehingga pada saat itu dia harus diamputasi. Kedua kakinya harus diamputasi. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, orang tua dari anak kecil ini adalah orang tua yang tidak mampu, sehingga lutut yang harus dipotong tersebut karena amputasi hanya diberikan bantalan berupa bantalan dari bola basket dibelah jadi 2, kemudian dipasangkan di kakinya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, anak ini tidak pernah putus asa. Dia tetap semangat bersekolah, dia tetap semangat melakukan aktivitasnya. Dan di sekolahnya itu ada kelas khusus untuk renang. Ketika dia terus aktif, dia terus semangat, dia tidak melihat kakinya menjadi hal yang negatif atau menjadi kekurangan, tetapi menjadikan pacuan dalam dirinya, memiliki pandangan bahwa yang positif ini dalam hidupnya, aku cacat, tetapi aku tahu bahwa Tuhan bekerja baik dalam hidupku. Dia melakukannya dengan sepenuh hati, dengan semangat. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara, tahun 2012, anak ini bernama Hongyan, dia mendapatkan medali emas di Olimpiade 2012. Ketika kita memiliki pandangan yang baik, yang positif, apapun yang kita kerjakan pasti berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan pasti akan membukakan jalan keluarnya. Aplikasinya bagi setiap jemaat GBS Santosa. Ketika kita memiliki pandangan dengan perspektif yang benar, sesuai dengan perspektif Allah, kondisi saat ini kondisi yang tidak baik. Hampir di seluruh dunia mengalami COVID-19, Corona. Kita melihat, kita mendengar, bahkan Bapak Ibu Saudara merasakan, ada yang pekerjaannya dirumahkan, ada yang usahanya tutup, ada yang saat ini kita melaksanakan kegiatan semuanya di dalam rumah. Ketika kita punya pandangan yang positif, pandangan yang benar bersama Tuhan, saudara tidak akan mengeluh, tetapi saudara akan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Saudara kasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan sore hari ini, menjadikan Tuhan Yesus menjadi Tuhan dalam hidupmu. Yang saya sampaikan tadi bahwa hidup kita sebagai orang percaya harus berpusat kepada Kristus. Yang kedua, kita juga harus memiliki pandangan yang benar dalam kehidupan kita. Dan ketika kita lakukan dua hal ini, maka Yesus Kristus menjadi Tuhan dalam hidup. Biarlah karakter Kristus itu, cara pandang Kristus itu, kehidupan Kristus ini terus menjadi berkat. Menguduskan Kristus, menjadikan Tuhan menjadi Tuhan dalam hidup kita. Amin, amin,
Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya tutup dengan doa. Kami bersyukur Bapa, terima kasih oleh kebenaran firman Tuhan di sore hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini tertanam di hati kami, sehingga kami memiliki karakter seperti Kristus, cara pandang seperti Kristus, dan itu berpusat menjadikan Kristus menjadi Tuhan dalam hidup kami. Berkati setiap jemaat GBS Sentosa dalam kehidupannya, diberkati pekerjaan, usaha, sekolah, kuliah, apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita sambut dengan pujian, sungguh ku bangga Bapa. Puji nama Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu, serahkan ibadah sudah kami laksanakan dengan baik. Tuhan, sore hari juga kami akan memberikan persembahan, kiranya persembahan ini berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa, Engkau berkati seluruh jemaatmu yang ada di tempat ini dengan berlimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Mari kita akan akhiri ibadah pada sore hari ini, dan kita akan menerima berkat bersama-sama. Tuhan, Engkau akan menolong setiap jemaatmu, khususnya dalam minggu ini. Biar kiranya jemaatmu selalu tetap kuat di dalam Engkau. Meskipun kami harus bersekutu di rumah-rumah, tetapi kami percaya Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kami. Saatnya kami akan mengakhiri ibadah kami, dan sidang jemaat, angkatlah tanganmu tinggi-tinggi. Terimalah berkat yang asalnya dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, akan menyertai saya maupun saudara semua, melindungi kita semua dari segala malapetaka, virus, penyakit apapun juga, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri Bapa. Bertemu Jumat mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.